Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai data warehouse, gitu ya. Ini merupakan salah satu bagian dari materi kuliah manajemen data atau manajemen database di Universitas Budi Luhur. Baik, apa itu data warehouse dan nanti unsur-unsurnya, arsitekturnya seperti apa? Mari kita mulai belajarnya. Oke, pertama kita artikan dulu, kita samakan persepsi dulu mengenai apa itu data warehouse gitu ya. Atau kalau di bahasa Indonesia kan namanya gudang data. Ya, di KBBI itu data warehouse diartikan dengan gudang data. Merupakan pangkalan data yang sangat besar, ya, dapat mengakses semua informasi perusahaan. Ini menurut KBBI, menurut KBBI. Ya, sedangkan menurut Wikipedia merupakan suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, informasi lain dari operasi harian. Yaitu menurut Wikipedia. Ya, sedangkan menurut Ferdiana tahun 2008, data warehouse diartikan sebagai suatu konsep serta kombinasi teknologi yang memberikan fasilitas pada suatu organisasi dalam pengelolaan serta pemeliharaan data historis yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional. Lalu terminologi lain itu adalah suatu sistem yang menyimpan, mengelola, memberikan data yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Kemudian ya ada juga yang bilang bahwa data warehouse ini bersifat informasional yang bertujuan untuk menyampaikan informasi untuk keperluan analisis. Oke, baik. Dari berbagai pengertian ini, saya kira ada beberapa kata kunci ya terkait dengan data warehouse yang mungkin kita bisa asosiasikan atau bisa kita rangkum gitu ya. Yang pertama bahwa data warehouse itu adalah kumpulan data ya yang sangat besar ya. Jadi datanya banyak gitu kan ya. Yang mana datanya itu kenapa dikumpulkan? Karena diperlukan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya strategis. Ya, jadi perbedaan dengan terminologi data yang lain gitu kan ya, bahwa data warehouse ini selalu berkenaan dengan pengambilan keputusan strategis atau keperluan analisis. Artinya view-nya adalah kebutuhan, ya, keperluan pelaporan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya strategis. Ya. Dibanding mungkin kalau misalnya data harian, tentu itu kebutuhannya bukan tidak sekedar strategis tapi lebih ke arah penyimpanan data gitu kan ya. Oke, kita akan melihat beberapa ciri-ciri atau sebelum itu mungkin pihak atau pakar yang dari IBM itu mengatakan bahwa data warehouse ini merupakan pusat koleksi yang lengkap dan konsisten dari data perusahaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dan dipergunakan dalam konteks bisnisnya. Muncul lagi di sana gitu kan ya, keyword atau kata-kata bisnis dan juga data ya, data yang besar atau yang lengkap. Jadi penggambarannya adalah data warehouse itu diperoleh dari berbagai macam sistem atau database ya, sumber data. Data source ya, bisa berupa database atau sumber-sumber yang lain. Lalu dilakukan proses namanya ETL ya, extract, transform sama load ya, extracting, transformation sama loading. Ya, ada yang membaginya lagi menjadi extract, clean, transform, transfer dan load gitu ya. Tapi orang lebih banyak mungkin menggunakan terminologi ETL, extract, transform dan load. Ke dalam satu data yang tersummarisasi gitu kan ya, atau terkumpul menjadi data warehouse gitu kan ya. Nah, datanya itu diduplikasi, dilakukan proses importing ya, disatukan ya menjadi data warehouse. Itu menurut si Barry Devlin dari IBM.
Ya, menurut Vivek Gupta dari System Service Corp, gitu ya, ini juga kurang lebih sebenarnya sama gitu kan ya, sistem terstruktur berskala besar untuk menganalisis data statis yang telah ditransformasikan dari berbagai aplikasi asalnya, ya data source tadi ya, agar sesuai dengan struktur bisnis, terkumpul dalam waktu yang lama, direpresentasikan dalam terminologi bisnis dan terangkum untuk memudahkan analisis ya. Jadi ini menurut pakar yang lain. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bandingkan dulu apa itu transaksional dan informasional data. Ya, jadi ada yang namanya transaksional data, ada informasional data. Ya, data transaksional itu merupakan data proses bisnis harian. Ya, jadi kalau kita bilang data transaksi itu adalah data proses bisnis harian. Yaitu bisa jadi order system, inventory system, payroll system, accounting system ya. Yang aplikasinya sering disebut sebagai OLTP, online transaction processing. Ya. Online transaction processing atau OLTP ya. Karakteristiknya sebagian besar operasi itu merupakan update. Jadi sebagian besar operasi di dalam OLTP itu adalah update atau insert lah kita. Insert itu masuk dalam update. Ya, berupa transaksi persatuan, jadi satu persatu. Kemudian yang kedua bersifat rekaman sesaat atau snapshot. Ya. Jadi rekamannya adalah sesaat. Jadi pada saat transaksi kan pasti berkenaan hanya dengan satu pelanggan atau mungkin berkenaan dengan satu barang gitu ya. Jadi hanya satu rekaman sesaat itu namanya. Kemudian orientasinya ke aplikasi ya, dalam arti suatu sistem OLTP yang baik ya itu tentunya adalah OLTP yang cepat diakses gitu ya, dan mudah ya penggunaannya. Datanya itu hanya data rinci atau transaksional level. Jadi data yang tersimpan dalam OLTP ya transaksional level. Ya lebih banyak ke arah itu gitu ya. Nah, berbeda dengan informasional ya, informasional data yang ini kita bandingkan dengan transaksional atau yang sebelumnya. Kalau informasional data ini adalah data tentang bisnis atau data untuk perencanaan dan analisis. Ya, pokoknya untuk urusan keputusan, strategi gitu kan ya, itu sifatnya informasional. Ya, aplikasinya sering disebut sebagai OLAP, Online Analytical Processing atau Online Analysis Processing. Karakteristiknya agak sedikit bertentangan dari yang sebelumnya gitu ya, dari transaksional. Ya, kalau di sini sebagian besar operasi itu hanya dua operasi ya, simpan dan baca. Jadi setelah disimpan habis itu dibaca. Query-nya relatif panjang untuk menghasilkan satu laporan dan pasti ada unsur historis di sana. Artinya ada unsur waktu gitu ya. Lalu orientasinya adalah orientasi topik bisnis atau subject oriented. Artinya informasi ini ya sesuai kebutuhan bisnis. Ya, sesuai kebutuhan penyajian laporan ya. Laporan apa yang dibutuhkan baru nanti dibikinkan laporannya, ditarik datanya dan sebagainya. Jadi bukan dari depan data ditarik dulu baru dibuat laporan gitu ya. Tapi ini lebih ke arah kebutuhan bisnis. Ya, juga berisi rangkuman atau gabungan data ya. Ya, bisa jadi mau memperbandingkan antara mungkin data source yang dari marketing misalnya gitu kan ya, kemudian digabungkan dengan sales gitu kan ya, ingin memperbandingkan ya apakah kinerja marketing ini selaras dengan penjualannya gitu kan ya. Itu penggabungan data itu sifatnya rangkuman atau gabungan data. Dan bisa jadi mencakup sumber-sumber data lain yang memang berhubungan dengan manajemen dan perencanaan, tidak hanya satu sistem tapi bisa jadi banyak sistem. Ya, kalau kita perbandingkan secara langsung gitu ya, transaksional dan informasional ya, yang pertama adalah transaksional tujuannya untuk otomasi proses bisnis. Jadi biar proses bisnisnya proses penjualan, proses payroll, proses apapun itu bisa berjalan dengan otomasi ya atau dengan baik ya. Maka dibuatlah sistem namanya OLTP ya, Online Transactional Processing. Ya, sedangkan untuk informasional ini tujuannya berbeda ya, bukan di sisi transaksi bagi user tapi usernya khusus yaitu pengambil keputusan ya atau pucuk pimpinan.
bisa pimpinan departemen, pimpinan perusahaan dan sebagainya. Itu sifatnya informasional untuk mendukung pengambilan keputusan. Transaksional sasarannya adalah efisiensi, bagaimana agar proses entry-nya itu cepat, tepat, akurat gitu kan ya. Sedangkan informasional itu efektivitas ya, efektif menyajikan laporan itu dengan efektif gitu kan ya, dengan tepat ya, tepat sasaran, dan nanti pengambilan keputusannya juga bisa lebih efektif ya. Artinya dalam informasional itu mungkin dari sisi katakanlah nanti ya updating data itu bisa jadi lebih lambat dibanding transaksional. Kalau transaksional lebih cepat. Karena dia salah satu cirinya juga optimasi proses transaksi. Jadi transaksinya agar itu bisa cepat gitu kan ya. Nah, yang lain adalah kalau transaksional itu digerakkan oleh event transaksi. Jadi adanya sistem OLTP itu karena adanya transaksi gitu kan ya. Nah, sedangkan informasional ini justru kebalikan, mengantisipasi event transaksi. Ya, jadi ini bisa dipakai sebagai pengambilan keputusan untuk mengantisipasi mungkin ada transaksi yang besar di masa mendatang atau kebutuhan stok barang di bulan depan itu tinggi dan sebagainya gitu ya, dari hasil analisis, maka apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah karakteristik dari data warehouse gitu kan ya. Data warehouse itu karakteristiknya yang utama, yang pertama adalah menyeluruh dan terangkum atau disingkat integrated. Ya, jadi menyeluruh dan terangkum ini dalam kaitannya untuk pengambilan keputusan tadi, ya data sumbernya bisa jadi beraneka ragam gitu kan ya, dirangkum dari berbagai data source. Kemudian yang kedua adalah time varying atau historis. Jadi setiap penyimpanan data di dalam data warehouse pasti ada unsur urusan dengan waktu. Nah, bisa bulanan, bisa mingguan, ya, bisa per 3 bulanan, ya, kuartal, ya, tahunan dan sebagainya. Artinya ada unsur waktu di sana. Seberapa detail dibutuhkan, gitu kan ya? Yang pasti dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari pelaporan. Biasanya periodisasi pelaporan itu per apa? Kalau periode pelaporannya itu adalah per satu bulan, maka ya bisa jadi hingga detail 1 bulan, tidak perlu minggu. Ya, nah ini tapi jarang lah historis ini yang sampai misalnya harian, itu jarang. Ya, lebih banyak adalah misalnya mingguan atau mungkin bulanan dan sebagainya. Statis, ya, non volatil gitu ya, artinya ya memang sifatnya statis gitu ya, dia sistemnya diem, artinya tidak berubah setiap saat. Ya, ini salah satu perbedaan dengan mungkin di video lain kita sudah belajar mengenai big data gitu ya. Big data sifatnya bergerak terus datanya, kalau yang ini statis. Ya, lebih banyak data yang statis dan perubahannya tidak setiap saat itu terjadi. Kemudian terorganisasi menurut topik analisis. Jadi mengorganisasikannya itu tergantung dari kebutuhan analisisnya atau subject oriented. Artinya data warehouse bagi pengambil keputusan di bidang HR misalnya itu bisa jadi berbeda ya. Data warehouse bagi pengambil keputusan di bidang accounting gitu ya. Itu berbeda subjek, berbeda kebutuhan. Ya, yang terakhir bukan yang terakhir ya, masih ada lagi karakteristiknya. Ya, selanjutnya adalah ditujukan untuk pemakai bisnis sebagai pendukung pengambilan keputusan. Ya, ini ya. Oke, karakteristik yang lain adalah update-nya itu secara event only. Ya, update datanya itu insert saja. Tidak ada edit, tidak ada delete. Nah, lupa kalau misalnya datanya salah bagaimana gitu ya, kalau datanya tidak tepat itu bagaimana gitu ya. Ya, kalau tidak tepat atau salah ya tentunya pastikan bahwa pada saat insertnya itu memang datanya benar gitu ya. Itu satu. Kemudian dengan data yang besar, dengan data yang banyak gitu ya, maka tentunya data kesalahan tadi itu bisa dianggap sebagai outlier gitu ya, artinya tidak mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Contohlah misalnya gitu ya, kalau misalnya saya ingin tahu komposisi berapa persen
pelanggan gitu kan yang berjenis kelamin laki-laki misalnya gitu kan ya. Saya mau bagi reporting untuk mana yang laki-laki, mana yang perempuan misalnya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada satu data yang salah jenis kelaminnya, tentunya tidak akan terlalu mempengaruhi persentase kalau datanya itu ada 1.000 atau 1 juta atau 1 miliar. Persentase itu ya tidak akan berubah secara signifikan gitu kan ya, kalau cuma ada 1 atau 2 data yang salah. Ya, selanjutnya selain volume besar ya, periode update-nya itu terjadwal dengan siklus bisnis. Jadi terjadwal, tidak setiap saat. Kemudian sangat disarankan kalau misalnya data warehouse ini dipisahkan dari data operasional. Karena kalau digabungkan itu bisa jadi menyebabkan kinerja query dari OLTP itu akan lambat gitu kan ya. Nanti transaksinya akan menjadi lambat gitu kan ya. Sehingga disarankan untuk dipisahkan. Nah, berikutnya ada terminologi lagi namanya business intelligence gitu kan ya. Ini sebenarnya kurang lebih sama ya, atau sering bisa disebut sebagai business analytic, itu juga sama ya. Intinya data warehouse itu tidak sekedar berhenti di penyimpanan ya. Jadi pada saat data itu sudah disimpan, maka dia harus dikeluarkan ya. Dalam bentuk apa? Query atau report gitu kan ya, laporan, analisis, atau bahkan di mining gitu kan ya, di analisis, di pattern recognition gitu ya, pengenalan pola dan sebagainya gitu ya. Lalu bisa juga divisualisasikan. Ya, jadi data warehouse sering dikaitkan dengan namanya dashboard biasanya gitu ya. Dashboard itu kan suatu visualisasi yang menggambarkan kondisi satu perusahaan secara singkat ya, di dalam satu layar ya. Itu namanya visualisasi ya dalam bentuk dashboard. Ya, itu bisa terjadi, bisa dimunculkan pada saat sudah ada data warehouse. Loh Pak, kalau misalnya query atau mungkin reporting itu bisa juga langsung ke data source-nya. Iya. Nanti juga ada skema yang namanya virtual data warehouse gitu kan ya. Yaitu bisa dilakukan, tapi tidak selalu bisa. Pada saat data source-nya itu tunggal, nggak ada masalah. Tapi pada saat data source-nya itu sudah banyak, beraneka ragam, berbagai macam sistem operasi, berbagai macam vendor database, itu akan menjadi problem atau masalah untuk menyajikan report dari berbagai sumber. Ya, maka dan tidak efektif juga ya tadi. Efeknya adalah nanti bisa jadi, oh pada saat query sistem ordering sistemnya nanti bisa jadi akan jadi lambat gitu kan ya, tidak orang mau order malah jadi terhambat gitu kan ya. Itu gitu kan ya. Ini arsitektur secara umum. Nah, business intelligence ini ya ini satu terminologi yang cukup ngetren di sekitar tahun 2008-2010-an gitu kan ya. Saat ini juga mungkin beberapa orang masih menggunakan terminologi ini. Ya intinya ini alat bantu untuk menyajikan informasi yang memang dibutuhkan oleh bisnis, mudahnya gitu kan ya. Di mana di sana ada proses analisis, ada proses capture data, ada proses perencanaan, kemudian ada proses act-nya gitu kan ya, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai arsitektur data warehouse gitu kan ya. Data warehouse ini punya bisa dibagi menjadi 3 jenis arsitektur data warehouse gitu kan. Yang pertama adalah virtual atau query driven ya, kemudian terpusat atau centralized dan tersebar ya atau federated gitu kan ya. Nah, kita mau membangun dengan arsitektur atau gaya yang mana itu sesuai dengan kondisi dari perusahaan. Yang pertama virtual data warehouse yang tadi dibilang kita ya, virtual data warehouse ini lebih ke arah tidak ada penyimpanan secara fisik gitu ya. Jadi yang dipisah dari data OLTP atau data transaksional. Tapi dia ada proses namanya staging ya, proses staging information access yang ini mungkin berupa fungsi atau mungkin kumpulan fungsi gitu kan ya. Yang ini akan narik data dari masing-masing OLTP system kemudian baru nanti dianalisis gitu kan ya. Jadi akses langsungnya ke database OLTP. Ya tentu ini punya kelebihan dan juga punya kekurangan gitu kan ya. Kelebihannya antara lain murah gitu kan ya. Kita nggak perlu membangun database baru ya, dan juga tidak ada duplikasi. Kemudian datanya selalu up to date, yang mutakhir. Ya, kemudian data yang sangat lengkap dari berbagai sumber.
Ya, up to date ini juga bisa bermakna positif, bisa juga negatif ya. Positifnya ya tentu datanya terkini. Tapi negatifnya kalau ada data yang mungkin belum fix atau belum valid, nanti bisa jadi diragukan nanti laporannya ya, validitas datanya. Ya, kadang kan kita memerlukan jeda beberapa lama untuk memastikan bahwa data itu memang benar-benar valid atau lengkap. Kemudian ini cocok untuk kebutuhan informasi yang tidak terduga atau tidak terencana. Jadi kalau misalnya tiba-tiba diminta laporan apa, maka ini bisa dipakai gitu kan ya, model ini. Kelemahannya adalah tidak ada data historis ya, karena langsung ke transaksional. Tidak efisien dan lambat ya, bisa membebani OLTP tadi gitu kan ya. Kinerjanya bisa menjadi lambat ya di sisi OLTP. Nah, kemudian arsitektur yang kedua, model yang kedua dari data warehouse adalah model yang dibuat data tersendiri di sini ya. Jadi ada data warehouse database tersendiri. Ya. Akses database ke warehouse pusat. Jadi ini terpusat di satu perusahaan. Nanti masing-masing LTP ada proses staging, ada proses load data, lalu kemudian disimpan di sana, baru nanti di report gitu kan ya, dimasukkan reporting. Keuntungannya ada ya, kinerja pengurusan query tinggi gitu kan ya, pada saat menampilkan laporan itu bisa cepat ya. Tidak mengganggu kinerja OLTP, jadi OLTP-nya tetap jalan seperti biasa dan memenuhi persyaratan data warehouse secara umum gitu. Karakteristiknya dapat ya seperti historical atau time varying gitu ya, dan seterusnya. Kelemahannya tentu informasi belum tentu mutakhir karena pasti ada jeda proses import data tadi gitu kan ya, proses loading atau staging tadi itu ada jeda hingga masuk ke dalam data warehouse. Lalu terjadi duplikasi data ya, disimpan di dua tempat yaitu LTP dan juga OLAP gitu kan ya, dua-duanya disimpan ya, sehingga terjadi duplikasi penyimpanan ya. Oke, kemudian kita bisa pilih gabungan. Nah, namanya Federated Data Warehouse. Jadi akses data ke pusat ada sendiri namanya data warehouse gitu ya. Kemudian nanti di setiap departemen dibangun namanya data mart ya. Data mart yang mana ini untuk mendukung pengambilan keputusan di departemen itu, plus nanti mengkonsolidasikan data ke data warehouse pusat. Jadi pada saat data yang dibutuhkan adalah di tingkat marketing saja, maka yang diakses adalah data marketing, ya tidak perlu ke pusat. Nah, ini konsolidasinya ini bisa bertingkat ya, bertahap gitu ya, dari departemen ya, setiap departemen baru nanti ke pusat. Ya. Kelebihannya ya tentu sama dengan data warehouse terpusat ya, dia karena punya fisik sendiri gitu ya. Kemudian keandalan dan ketersediaan tinggi ya, bisa jadi memang sesuai dengan kebutuhan dan itu kadang levelnya kan berbeda-beda gitu ya. Nah, kelemahannya selain sama seperti data warehouse terpusat gitu kan ya, artinya membutuhkan biaya yang lebih gitu kan ya, dibanding mungkin pakai query driven ya. Struktur data mart pendukung belum tentu sesuai dengan kebutuhan di tingkat pusat ya. Nah, ini kadang sudut pandang rancangan data mart bersifat divisional, artinya setiap divisi, setiap departemen punya kebutuhan sendiri sehingga seringkali tidak sejalan dengan kondisi atau kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Ya. Oke, saya kira kelemahan-kelemahan itu sebenarnya bisa ditutup ya dengan konsolidasi data ya, atau standarisasi data dan kesepakatan-kesepakatan antara departemen dan juga pusat. Ya. Oke, ini perbandingan antara centralized dan juga federated gitu kan ya. Terpusat ini ideal jika tetapi membutuhkan waktu pengembangan yang lama ya. Skala proyeknya juga besar. Resiko kegagalan juga tinggi gitu kan ya. Dan kunci utama dari pendekatan top down atau terpusat ini ya di komitmen dari pimpinan. Ya, saat pimpinannya itu mau dan itu komitmen gitu kan ya, menjalankan proyek sentralisasi data warehouse gitu ya, maka nanti ke bawahnya akan ngikut gitu kan ya, ke bawahnya akan lebih mudah dan implementasinya mungkin bisa lebih terjamin ya. Tapi kalau tidak ada komitmen pimpinan agak sulit nih.
Ya, karena itu nanti akan harus ada konsolidasi data dari setiap departemen dan sebagainya. Kemudian kalau tersebar atau bottom up gitu ya, ini bisa jadi menjadi pilihan pada saat satu institusi itu terlalu besar dan beragam sistem gitu ya, beragam data gitu ya. Sehingga kita bisa buat sebagai pilot project untuk satu departemen gitu kan ya, yang menjadi prioritas yang mana, lalu nanti secara bertahap itu bisa mengarah ke departemen yang lain gitu kan ya. Namun demikian perlu ada koordinasi terpusat gitu ya, yang mengendalikan tadi standarisasi kode, penamaan, definisi data dan sebagainya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya. Berikutnya adalah kinerja data warehouse ya. Ini bisa dihitung, bisa diukur dari berbagai sisi atau sudut pandang. Yang pertama, kalau kita mau tahu kinerja dari data warehouse bisa dilihat dari kecepatan memuat data ya dalam skala gigabyte atau ratusan ribu record ya per jam atau per periodik tertentu. Jadi berapa cepatnya gitu kan ya data itu di-load dari data source ke data warehouse gitu kan ya. Kemudian juga waktu untuk staging, waktu untuk melakukan proses ETL tadi itu berapa lama gitu kan ya. Itu juga bisa jadi ukuran keberhasilan dari data warehouse gitu kan ya. Tentunya semakin cepat semakin baik gitu kan ya. Juga kompleksitas di sana gitu kan ya. Seberapa banyak gitu kan ya melibatkan proses manual gitu kan ya. Idealnya data warehouse ya semuanya sudah otomatis gitu kan ya, loading datanya otomatis. Kalau masih ada proses manual itu agak repot gitu kan ya. Kemudian bisa juga dilihat dari query processing, artinya ini keluarannya ya, luaran untuk menghasilkan laporan, analisis dan sebagainya itu cepat atau tidak gitu kan ya. Ini yang pertama ya query throughput gitu kan ya, banyaknya query yang terjawab termasuk yang ad hoc akan mendorong analisis untuk mendapatkan query yang lebih kreatif dan jitu gitu ya. Jadi berapa banyak query yang nanti akan bisa dijalankan dalam satuan waktu dan sebagainya. Lalu bisa jadi optimasi ya skala respon time dalam detik ya berapa detik, atau bisa jadi dilihat dari user ya pemakainya merasa nyaman, merasa terbantu atau tidak gitu kan ya terhadap kinerja atau satu sistem data warehouse ya, reporting berbasis data warehouse. Ya, data warehouse juga ada isu juga terkait dengan penyimpanan ya. Karena data warehouse itu membutuhkan penyimpanan data yang besar gitu kan ya, dalam skala terabyte ke atas ya. Maka tentunya membutuhkan sistem DBMS yang baik gitu kan ya, yang bisa mampu ke arah sana. Berikutnya proses data warehouse ya. Nah ini proses umum data warehouse adalah ya tadi sudah disebutkan di awal ya, dari data source ya dilakukan proses ETL ya, extraction, transform sama load, masuk ke dalam data warehouse, baru nanti akan dikeluarkan sebagai reporting, sebagai analytics, sebagai mining dan sebagainya gitu kan ya. Jadi fokus utama dari project data warehouse sebenarnya adalah menghasilkan nih data warehouse itu sendiri gitu kan ya. Kalau untuk urusan belakang ini bisa jadi terkadang project yang lain. Walaupun kalau kita bangun data warehouse cukup berhenti di sini, itu dikiranya ya nggak ada efek apa-apa gitu kan ya. Itu harus dilengkapi dengan reporting dan juga analitik tertentu gitu kan ya. Oke, nah kita bahas satu persatu proses terutama di depan ya, ETL-nya. Nah, tujuan ETL ini adalah mengumpulkan, menseleksi, mengolah, dan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan dalam data warehouse. Ya, balik lagi, sesuai dengan kebutuhan bisnis ya. Jadi, jadi dari ujung gitu ya, kebutuhan laporannya apa, baru nanti dicari datanya yang sesuai itu apa. Jadi bukan dari depan seluruh data itu dimasukin, belum tentu itu kepakai gitu ya. Tapi yang memang berkaitan dengan bisnis tadi, kebutuhan bisnis tadi. Hasil ETL adalah data yang memenuhi kriteria data warehouse, misalnya historis, terpadu, terangkum, statis, dan memiliki struktur yang dirancang untuk keperluan analisis. Ya, ETL ini merupakan bagian penting dari project data warehouse gitu kan ya.
ya konon bisa memakan waktu 50-70% total kerja dari project data warehouse gitu kan ya, karena ini pekerjaan besar, terutama berat ya, berat juga gitu ya, terutama kalau kita memiliki data source yang banyak, kompleks gitu kan ya, apalagi tidak terstandarisasi ya, itu problem bener gitu kan ya. Misalnya kodifikasi nggak standar, tipe data nggak standar, ya penamaan itu tidak standar, itu akan menjadi problem dalam proses ETL ini. Ya, permasalahannya tadi sudah disinggung gitu kan ya, selain platform mesin yang beragam, ya melibatkan sistem kuno atau sistem lama gitu kan ya, ya mungkin teknologi database-nya sudah usang gitu kan, agak sulit ditarik gitu kan ya. Misalnya tiba-tiba ada database data yang tersimpan di DBF ya, data yang tersimpan di database Fox Pro misalnya gitu kan ya, itu kan harus di load atau harus ditarik gitu kan ya. Oke, kemudian mutu data yang berbeda-beda. Nah, ini problem secara kualitas ya, kualitas data bisa jadi berbeda-beda. Aplikasi sumber data menggunakan nilai data atau representasi internal yang sulit dimengerti, beda-beda juga gitu kan ya. Kadang ada kodifikasi yang kita nggak tahu ini maksudnya apa ya, karena cuma ada angka 1212 misalnya gitu kan ya. Nah, kita nggak tahu maksudnya, itu jadi problem. Maka itu harus dicari gitu kan ya, itu maksudnya apa. Lalu inkonsistensi definisi data ya, dan tidak ada mekanisme atau prosedur penyeragaman ya. Kalau datanya dari awal transaksionalnya sudah tidak seragam, ini juga menjadi problem gitu kan ya, dalam ETL ini gitu. Yang pertama extraction ya, data extraction. Data extraction ini kita saat mau mendefinisikan bagaimana extraction itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu kan ya. Yang pertama adalah sumber datanya apa saja, siapa ada di mana saja gitu kan ya, sistemnya seperti apa. Lalu metode ekstraksinya bagaimana, frekuensinya seberapa lama, apakah harian, mingguan, bulanan gitu kan ya. Kemudian termasuk juga jadwalnya, proses ekstraksinya kapan, tahapannya bagaimana, dan juga kalau terjadi anomali, terjadi ketidaksesuaian data dan sebagainya, itu apa yang harus dilakukan ya. Nah, metodenya ada 3 ya. Metode untuk ekstraksi data itu ada 3. Pertama, ekstraksi data statis. Ini biasanya sih dipakai pada saat pertama kali meloading atau full refresh dari database, data warehouse. Data warehouse pada saat pertama kali itu biasanya pakai ekstraksi data statis, artinya manual gitu kan. Kita ibaratnya klik ekstrak langsung tarik datanya gitu kan ya. Dikontrol oleh manusia lah, oleh operator. Atau yang kedua adalah data yang terjadwal. Jadi berdasarkan timestamp gitu kan ya, atau berdasarkan perbedaan antara file lama dan yang baru, dilihat gitu kan ya, data yang belum diupdate atau di load itu mana, kemudian di load atau dimasukkan ke data warehouse. Atau juga ekstraksi data seketika atau snapshot gitu kan ya. Jadi ini biasanya yang aktif adalah sisi transaksional atau OLTP-nya. Ya, dengan mekanisme log transaksi atau database trigger gitu kan ya, itu dia akan mengirimkan data secara seketika pada saat mungkin terjadi transaksi, maka langsung kirim datanya gitu kan ya. Nah, ekstraksi statis dan non statis gitu kan ya. Kita mau milih statis atau non statis ya. Statis tadi dibilang pada umumnya dilakukan pada saat offline atau pemuatan data awal. Ekstraksi non statis ini biasanya dilakukan secara periodik sesuai dengan periodisasi dari laporan atau mungkin kesepakatan tertentu gitu kan ya. Lalu selektif, hanya melakukan mengambil data yang telah berubah sejak ekstraksi terakhir. Ya, yang non statis itu juga ada metodenya beberapa gitu kan ya. Yang pertama adalah metode tertunda atau batch ya, atau metode real time seketika. Yang tertunda ini bisa berdasarkan timestamp, bisa berdasarkan perbedaan file. Yang seketika atau real time bisa berdasarkan transaction log atau pakai trigger atau aplikasi yang lain. Ini ada gambarnya ya. Kalau yang batch atau terjadwal, ya ini dari data source gitu kan ya. Itu bisa pakai metode begini gitu kan ya. Di sini ada timestamp atau waktu lah gitu kan ya.
Oke, gitu kan ya. Terakhir melakukan ekstraksi kapan? Tanggal 1 Desember. Nah, nanti katakanlah ekstraksinya bulanan gitu kan ya. Maka data dari katakanlah timestamp terakhir misalnya 1 Desember jam berapa hingga nanti 31 Desember itu di ekstrak gitu kan ya, diambil gitu kan ya. Data yang sebelumnya nggak usah diambil ya, diekstrak lalu proses staging lalu nanti baru masuk ke dalam data warehouse. Atau cara lain adalah membandingkan dengan file sebelum dan sesudah. Jadi ada database yang menyimpan ya, database sementara boleh gitu ya, atau perantara temporary ya. File yang sebelumnya dengan file yang saat ini itu diperbandingkan. Ya, nah bedanya itu baru diambil dan diekstrak ya, diambil ke data warehouse gitu. Jadi berdasarkan perbedaan itu, di compare filenya. Ya. Itu ada dua cara ya. Cara yang mana yang dipakai ya silakan gitu kan ya. Keduanya bisa tergantung dari kondisi datanya gitu kan ya. Kalau memang lebih baik ya, kalau file comparison ini kadang kan kita nggak tahu periodenya ya. Ini harus besar atau kecilnya gitu kan. Tapi kalau timestamp ini kan sudah jelas ya, per apa itu jelas gitu kan. Oke, nah bagaimana dengan real time ya? Kalau real time itu yang aktif itu data source-nya ya. Jadi data source-nya itu source database itu berdasarkan trigger tertentu atau prosedur tertentu melakukan ekstrak file masuk ke tahapan staging. Atau dari data source atau DBMS itu sendiri, dia melakukan ada fitur misalnya untuk melakukan proses backup ke database yang lain secara periodik ya, atau berdasarkan log gitu ya, dilihat lognya kemudian masuk ke dalam staging ya. Ini kelemahannya adalah ya tentu kalau real time ini tetap membebani database dari transaksional ya, pasti dia akan terbebani gitu ya dengan tugas dari trigger tadi tentu akan lambat ya, membuat itu lambat. Ya, ini trade off-nya atau mungkin perbandingannya lah gitu kan ya. Kita tinggal mau ngincer dari sisi apa gitu ya. Kalau kita ingin katakanlah minim programming, ya udah cari di sini yang programmingnya apa namanya, dari sisi application ini kan kebutuhan aplikasi ya. Itu yang rendah yang mana gitu, ini pemrograman ya. Kalau pemrogramannya ya, kita males pakai pemrograman, ya sudah cari yang tidak perlu. Tidak perlu gitu kan ya. Nah, ini berarti kita bisa memilih image file atau transaction log atau DB trigger. Kalau kita pilih biar sistem transaksinya nggak lama atau nggak lambat gitu kan ya. Nah, kita pilih dampak terhadap kinerja sistem yang rendah gitu kan ya. Misalnya atau yang tidak ada gitu kan. Misalnya pakai timestamp, image file atau transaction log gitu kan ya. Ini kan dampak ke kinerja OLTP tidak ada ya. Kalau pakai DB trigger ada gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, ini proses perbandingannya. Oke, nah bagaimana dengan penjadwalan ya? Penjadwalan ini juga sama ya. Penjadwalan ini juga harus hati-hati ya, karena kita memilih waktunya yang pada saat kondisi mungkin transaksi tidak ada atau hampir tidak terjadi gitu kan ya. Kenapa? Karena tentunya proses extraction itu bisa jadi membutuhkan waktu yang lama gitu kan ya. Dilakukan otomatis ya dengan, kalau di Unix namanya cron job, kalau di Windows bisa pakai schedule ya, job control service atau service-service yang sejenis. Nah, tahapan kedua adalah data staging. Nah, data staging ini tujuannya adalah bagaimana melakukan pembersihan terhadap data ya, sehingga masuk ke data warehouse itu sudah bagus datanya ya. Termasuk juga mengkonversi dan mengubah struktur data ya, mengkonsolidasikan data, melengkapi kolom-kolom yang mungkin kosong ya, remove null atau remove duplicate gitu kan ya, melakukan perangkuman atau agregasi data ya, perangkuman data atau agregasi data, penggabungan data itu juga bisa dilakukan di tahapan staging dari sisi transformation. Lalu cleansing ya, cleansing tadi ya, memeriksa validitas data,
Misalnya kalau jenis kelamin itu cuma ada laki-laki perempuan, ya ada enggak nilai yang di luar itu. Ya, kalau itu data nilai, ya nilai itu kan harusnya antara 0 sampai 100, ada enggak yang di luar dari itu, dan seterusnya. Kemudian pembuangan detail yang tidak perlu gitu ya, data-data yang tidak perlu yang mungkin tidak akan diminta laporannya itu tidak usah disertakan, artinya dibuang kolomnya. Lalu pembuangan duplikat-duplikat data ya. Contoh misalnya kali ini detail yang tidak perlu katakanlah nama gitu. Nama nggak perlu gitu ya. Nama pelanggan misalnya mungkin itu tidak akan diperlukan pada kasus-kasus tertentu di data warehouse gitu ya. Yang penting adalah transaksinya gitu ya. Lalu pembuangan duplikat data, ada data-data yang mungkin double itu perlu dibuang atau di remove gitu ya, agar tidak terjadi menyebabkan mungkin laporannya tidak akurat. Lalu di sisi transformation ini bicara mengenai perubahan-perubahan nilai ya, misalnya penghitungan nilai-nilai derivat atau perhitungan agregat atau rangkuman. Ya katakanlah misalnya sales gitu kan ya, ya harus dihitung gitu kan ya, harga barang dengan dikalikan dengan total pembelian nanti akan jadi sales gitu kan ya. Ya hal-hal seperti itu harus dilakukan pada saat transformasi data. Lalu restrukturisasi data, misalnya splitting dan merging ya, split dan merge ya. Pada saat data yang masuk katakanlah ada kodifikasi tertentu, kita harus pisah, kita harus pecah, itu bisa dilakukan menjadi pemecahan beberapa kolom. Atau merging ya, menggabungkan data ya. Data alamat misalnya digabungkan jadi satu field gitu ya, biar tidak terlalu banyak field atau kolom. Lalu juga bisa jadi dilakukan denormalisasi atau penggabungan atribut-atribut gitu kan ya, dengan memberikan mungkin ada kunci global atau surrogate key. Ya ini contoh denormalisasi ya. Ini data karyawan, ini data project, lalu dilakukan denormalisasi sehingga nanti akan terangkum di sana menjadi satu buah tabel gitu ya, dengan menambahkan key tertentu. Nah, selanjutnya data translation gitu kan ya. Ini ya sama ya kayak tadi ya, masalah kodifikasi, masalah transaksi kode gitu kan ya. Misalnya tadi jenis kelamin ada yang L sama P, ada yang P sama W. Ya, ini harus hati-hati gitu kan ya. Proses translasinya mau dibawa ke arah mana gitu kan ya. Ke arah L sama P atau P sama W atau yang lainnya gitu kan ya. Ini juga harus hati-hati gitu kan ya. Jangan sampai salah gitu kan ya. Nanti P yang di sini dianggap sebagai P yang di sini gitu kan ya. Itu kan bisa bahaya gitu kan ya. Ya, kemudian perbedaan periode siklus bisnis ya, kadang setiap sistem itu berbeda siklus bisnisnya, tentunya itu harus dikonsolidasikan mana yang jadi mingguan, bulanan ya. Oh, kita mau pakai apa gitu di data warehouse, pakainya bulanan ya, tentunya yang mingguan harus dikonversi ke bulanan ya dan sebagainya. Kemudian perbedaan juga nilai default untuk missing value itu juga seringkali ada gitu kan ya, harus ditangani dalam data translation, termasuk juga perbedaan format data, jumlah digit, tipe data atau panjang data, ya itu harus ditranslasikan, jangan sampai ada informasi-informasi atau data yang hilang. Ya, jenis transformasinya antara lain misalnya pengubahan format, translasi atau decoding nilai data, konversi karakter set, ya konversi satuan ukuran ya. Ini misalnya penjualan ya, yang satu sistem pakai dolar, yang satu pakai rupiah, itu harus disatukan atau harus dikonsolidasikan mana yang mau dipakai ya sebagai standar gitu kan ya. Kalau konversi format tanggal dan jam ya, seringkali setiap DBMS punya format standarnya yang berbeda. Ya, selanjutnya adalah integrasi dan konsolidasi ya. Ini tadi termasuk ya, skop identitas dari entitas yang terbatas hanya dalam satu transaksi ya. Kemudian intinya pada saat integrasi dan konsolidasi antara data source satu dengan source yang lain, itu harus dipastikan memang benar-benar tidak saling mempengaruhi dalam arti menjadi bias gitu ya, menjadi arti data yang berbeda ya antara satu source dengan source yang lain.
Nah, metode loading data gitu kan ya, ada skala transaksi, ada skala periodik ya. Transaksi ini berarti transaksi yang disimpan, yang di loading datanya ke data warehouse. Kalau skala periodik itu mungkin ada saldo bulanan ya. Contoh di saldo bulanan nasabah tabungan ini dilakukan secara berkala ya, misalnya bulanan total ya, melakukan total atau summarize gitu kan. Kalau transaksi ya transaksinya gitu kan. Atau skala kumulatif gitu kan ya, total biaya pengobatan pasien rawat jalan untuk periode tertentu gitu kan ya, disimpan dalam data warehouse dengan operasi penjumlahan dan update. Oke, baik. Saya rasa itu apa namanya terkait dengan data warehouse gitu kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan gambaran mengenai konsep dari data warehouse. Di video selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai lebih teknis terkait dengan skema-skema dari data warehouse itu ada apa aja, termasuk juga operasi-operasi di dalam data warehouse itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.